Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wahsy bin Harbi al-Habsyi diriwayatkan oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya, yaitu Asy-Syifa, menukilkan riwayat. Namun sebelum kita bahas, mari kita sukai video ini dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wahsy bin Harbi al-Habsyi, yaitu seorang budak berkulit hitam asal Habasyah, yakni Ethiopia. Bertubuh kekar, sehingga ia mendapat julukan Abu Dasama atau pria yang berbadan subur. Ia dikenal lihai memainkan tombak. Tombak yang ia lepas selalu tepat sasaran. Tak disangka, di balik tubuh kekarnya, Wahsy memiliki dendam kepada singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia amat membenci pada Hamzah karena telah membunuh pamannya, yaitu Tu'aimah bin Adi bin Al-Khiyar dalam Perang Badar. Perang Badar memang telah merenggut banyak nyawa pasukan kafir Quraisy, yang awalnya mereka sendiri yang telah menentang kaum muslimin. Tak terima dengan kekalahan yang menimpa, para kafir Quraisy mengadakan rapat dan mengatur strategi untuk menghukum Nabi dan para pasukannya. Saat rapat berlangsung, Hindun memberi masukan agar Wahsy diturunkan untuk membunuh Hamzah. Hindun tahu bahwa Wahsy menyimpan dendam pada Hamzah. Ia memanfaatkan emosi Wahsy dan keahliannya dalam melempar tombak untuk menuntaskan sakit hati Hindun yang sanak saudaranya tewas di tangan pasukan muslimin. Wahsy yang hanya sebagai budak diiming-imingi kebebasan oleh tuannya jika dirinya berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dan membawakan jantung Hamzah kepada Hindun. Perang Uhud pun terjadi. Wahsy yang ditugaskan membunuh Hamzah fokus mengintai targetnya di medan perang. Saat keadaan makin berkecamuk, Wahsy melancarkan tombaknya dari kejauhan ke arah Hamzah dan menancap tepat dari belakang tubuhnya. Tak cukup di situ, Wahsy dengan tega membelah dada Hamzah serta mencabiknya lalu mengeluarkan jantungnya. Isi perut Hamzah ia belah, hatinya ia kunyah, wajahnya ia rusak. Sungguh kejam apa yang dilakukan Wahsy, si budak berkulit hitam. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Seusai perang Uhud, Wahsy kembali ke Mekah. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, dia dibebaskan oleh tuannya, yakni Jubair bin Mut'im. Kebebasan dirinya dari perbudakan tak menjadikan jiwanya turut bebas. Ia dilanda gelisah yang berkepanjangan saat semakin banyaknya penduduk Makkah, Madinah, dan Taif berbondong-bondong masuk Islam. Wahsy dilanda ketakutan. Ia merasa dirinya semakin dikepung. Tak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Penyesalan demi penyesalan menghujani dirinya. Di saat Fatu Makkah, Rasulullah SAW masuk ke Makkah dengan 100.000 muslimin dan muslimat. Wahsy melarikan diri. Ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertobat, apakah suamiku diampuni?" tanya istri Wahsy. Maka Rasulullah SAW berkata, "Allah memaafkan semua yang terdahulu jika manusia mau bertobat. Masuk Islam atau tobat, sudah tidak ada lagi dosa." Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Istrinya menyampaikan perkataan Rasulullah kepada Wahsy, "Allah akan mengampuni semua dosa yang berlalu kalau kau mau bertobat dan masuk Islam." Wahsy berkata pada istrinya, "Apakah Rasulullah tahu kalau kamu adalah istriku?" Maka berkata istrinya, "Tidak kusampaikan." "Katakanlah kepada Rasulullah, mustahil aku diampuni," kata Wahsy kepada istrinya. Maka istrinya balik lagi kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah,
apakah betul semua dosa akan diampuni? Suamiku ketakutan, kata istri Wahsy. Rasulullah SAW berkata, sudah kusampaikan beberapa waktu yang lalu, Allah memaafkan apa-apa yang terdahulu. Maka istrinya berkata, ya Rasulullah, suamiku adalah Wahsy yang telah membunuh pamanmu, merobek dadanya, dan mengeluarkan jantungnya. Seketika itu berubahlah wajah Rasulullah SAW. Beliau terdiam, tidak menjawab, dan kepala beliau menunduk. Maka seketika itu pula turunlah ayat, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah Maha mengampuni semua dosa, dan sungguh Allah Maha Pengampun dan berkasih sayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan kepada istri Wahsy, dan sang istri menyampaikannya kepada suaminya. Wahsy pun menemui Rasulullah dan mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkatalah Rasulullah SAW, kau Wahsy yang telah membunuh pamanku, Hamzah bin Abdul Muthalib. Benar ya Rasulullah, aku telah berbuat ini dan itu, jawab Wahsy. Rasulullah kembali berkata, kumaafkan kesalahanmu, namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini. Kenapa wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah memaafkan aku? Tanya Wahsy dalam keadaan sedih. Rasulullah menjawab, aku sudah memaafkanmu. Tapi kalau aku lihat wajahmu, aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muthalib yang rusak dihancurkan olehmu saat itu. Aku teringat wajah Hamzah, maka jangan muncul di hadapanku lagi. Mendengar jawaban itu, Wahsy merasa amat menyesal akan perbuatannya. Ia takut jika suatu saat Rasul melihat wajahnya. Wahsy pun pergi dari hadapan baginda Rasulullah dengan membawa segenap rasa bersalah. Semakin hari hatinya semakin cinta dengan Nabi SAW, dan semakin hari hatinya juga semakin rasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menembus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan baginda. Wahsy bertekad untuk tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yakni Muhammad SAW. Wahsy benar-benar ingin menembus kesalahannya dengan menyebarkan agama Islam. Meskipun dirinya tak mungkin bertemu Rasulullah, ia amat merindukan Rasul. Ia begitu ingin memandang wajah Rasul sebagaimana para sahabat melakukannya. Tapi kesempatan itu belum ia dapatkan sampai baginda Rasulullah SAW wafat. Hidup Wahsy selalu dihantui kenyataan bahwa dirinya telah membunuh Asadullah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, pahlawan Islam yang teramat besar jasanya. Ia selalu mencari kesempatan agar dirinya dapat menebus dosa besar itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Tantangan terbesar yang dihadapi bukan lagi memerangi kaum Quraisy, tetapi memerangi nabi palsu yang bermunculan. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kazzab. Khalifah Abu Bakar pun menyiapkan strategi untuk memerangi musuh Allah, yakni Musailamah. Abu Bakar mengarahkan pasukannya ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu. Wahsy tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Ia pun turut serta dalam pasukan itu. Jagoan tombak itu memperteguh niatnya dan mendedikasikan dirinya untuk Islam. Lembing runcing di ujung tombaknya telah terasa, semangatnya pun telah berkobar. Dengan mantap ia berangkat menuju Yamamah dan bertekad membunuh Musailamah atau mati syahid. Dalam aksi menumpaskan nabi palsu itu, kaum muslimin berhasil menobrak pertahanan Musailamah dan para pengikutnya. Mereka berbondong-bondong menyerbu markas nabi palsu tersebut. Wahsy melompat ke barisan depan dan mengintai Musailamah. Ia pun mulai membidik Musailamah dengan tombak runcingnya. Tombak yang dahulu ia gunakan untuk membunuh manusia mulia. Tombak runcing Wahsy pun melesat cepat dan menancap kuat di tubuh Musailamah. Nabi palsu itu pun jatuh tersungkur. Kemudian Wahsy berkata, sungguh, dengan tombak itu,
aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia. Dan dengan tombak itu pula, aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia. Niat Wahsy itu telah dibuktikannya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, dan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk memeluk agama Allah, yakni agama Islam, hingga akhirnya beliau wafat di luar Jazirah Arab. Itulah kisah tobatnya Wahsy bin Harbi al-Habsyi. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama rahmah, di mana menerima semua orang walaupun telah melakukan dosa yang banyak. Adalah Wahsy yang telah melakukan pembunuhan kepada paman Nabi. Walaupun begitu, ia tetap diterima memeluk agama Islam. Maka agama Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang pemaaf, membalas sesuatu yang jahat dengan hal baik, karena dengan begitulah akan tercipta rahmah, yakni kasih sayang bagi semua manusia. Dan agama Islam menjadi agama kedamaian bagi semua orang. Adapun hikmah lain yang dapat kita petik dari kisah ini, yaitu jangan takut untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyaknya dosa yang sudah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka memohon ampunlah kepada Allah dengan hati yang tulus. Ikuti perintahnya dan jauhilah larangannya. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.